Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai sejahtera bagimu. Senang dan bersyukur sekali bisa kembali hadir menyapa pemirsa yang terkasih manapun berada. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Saudara-saudara pemirsa yang setia yang ada di Instagram, YouTube, TikTok, dan di Facebook. Dan semua pemirsa yang setia maupun yang baru pertama kali FYP muncul di media sosial Anda, dimanapun saya menyapamu, damai bagimu, Tuhan Yesus memberkati. Mari di hari yang baru ini, hari Sabtu, hari Sabat, adalah hari di mana kita memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Karyanya sungguh nyata, kasih-Nya sangat besar. Tidak ada kasih dalam dunia ini yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Biarlah setiap pemirsa sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Mari silakan share, bagikan link ini, bisa tolong di like juga. Dan biarlah pujian kemuliaan hanya keagungan bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidup. Yesus Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamanya kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan dalam Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Nya, yaitu kasih Tuhan Yesus.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbanannya yang selamatkanku. Yesuslah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami. Yesuslah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau membuat kami selalu terkagum oleh karena besarnya kasih dan cinta pada setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih atas karya terbesar dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengketik di kolom komentar satu kalimat, yaitu karya terbesar. Yes. Ketik rame-rame, karya terbesar. Amin. Kesetiaan Tuhan itu kepada kita lebih daripada gelapnya jurang maut. Kesetiaan Tuhan kepada kita lebih daripada lembah kekelaman yang tergelap sekalipun. Kesetiaan Tuhan itu hadir menerangi setiap kegelapan, ketakutan dalam hidup Anda. Berjalan bersama Tuhan, ada kemenangan dan ada damai sejahtera. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupku, menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Yesus hadir di sisiku. Amin. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari
kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidup ini, untuk selamanya. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihinya. Tiada pribadi seperti Dia. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang setia. Puji Tuhan. Suka banget pujian seperti ini karena di dalamnya mengandung penguatan yang sangat nyata. Siapa yang terberkati, silakan di-share dengan kasih supaya banyak yang terberkati. Amin. Saat kau dalam ketakutan, dengar ini. Yesus ada di sisimu. Yesus berkata, jangan takut lagi ya. Yesus akan membawamu pada kemenangan. Angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang percaya telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti pribadi Tuhan Yesus yang setia. Tiada Tuhan seperti pribadi Tuhan Yesus yang setia. Ya, tidak ada Tuhan yang pribadinya seperti Yesus, yang Tuhan datang menjadi manusia, turun ke bumi untuk membayar dosa-dosa pelanggaran manusia dan memberikan hidup yang kekal, sehingga setiap Anda dan saya hidup dalam kasih setia Tuhan yang sangat besar, besar banget, lebih tinggi dari langit biru, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Kesetiaan Tuhan baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu itu besar. Engkau angkat kami Tuhan, seperti biji mata untuk kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita tetap setia sampai Tuhan panggil kita pulang ke surga. Ketik rame-rame, ku tetap setia.
Biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk menyambut ku tetap setia, melayanimu. Puji Tuhan, sungguh indah dalam hadirat Tuhan, dan kurasakan urapannya yang begitu nyata di dalam hidup kita di saat akan menyampaikan firman-Nya di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap orang-orang yang datang dalam nama Yesus. Mereka semua boleh mendapatkan penguatan dan tidak seorang pun yang dikecewakan. Satu ayat Pastor akan bacakan dari Lukas pasal 1. Ayat yang sangat powerful, memberi penguatan bagi mereka yang sedang menghadapi kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang nampaknya tidak masuk akal, ayat ini akan meruntuhkan setiap yang tidak mungkin atau tidak masuk akal itu, karena firman Tuhan memang ada di luar nalar. Kalau firman itu masuk otak manusia hanya sebatas gumpalan tangan ini, otak manusia tidak lebih daripada gumpalan tangan Anda masing-masing. Ketika engkau menggumpal tanganmu seperti ini, genggam begini, itulah maksimal otakmu. Sementara firman Tuhan itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Mana bisa kita menampung? Maka firman Tuhan itu selalu melebihi daripada hikmat manusia, otak Anda, maupun logika. Mujizat-mujizat yang terjadi seperti Petrus bisa jalan di atas air waktu dia percaya, itu mustahil. Seperti dari batu bisa keluar air untuk diminum, itu mustahil. Seperti burung puyuh yang mengirimkan manah atau makanan dari sorga, itu mustahil. Seperti kedua tangan yang menulis tanpa tubuh di dinding-dinding yang dibaca oleh Daniel, itu mustahil. Seperti sebatang tongkat bisa membelah laut Teberau, itu mustahil. Seperti Maria dan Elizabeth sesuatu yang tidak mungkin. Elizabeth sudah umur dan disebut perempuan mandul. Maria belum bersuamikan, tetapi bisa mengandung dari kudus, dan lahirlah juru selamat dunia, karya penebusan. Yang dikatakan si mandul bisa melahirkan Yohanes yang dikenal sebagai
Pembaptis, dan dia adalah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Elizabeth. Jadi kalau hari ini ada yang lahiran anaknya dan perempuan masih belum ada namanya, bisa kasih nama Elizabeth. Ia seperti Yosua menghentikan matahari. Waktu itu berhenti sekejap. Mustahil toh. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah ayat yang akan kita baca. Lukas pasal 1 ayat 37. Silakan diketik rame-rame dan di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dibagikan, di-like, di-follow akun Pastor Andi Simon, di-subscribe channel YouTube-nya. Silahkan. Mari sama-sama kita ambil bagian untuk aktif melayani, dan juga kita mau menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan begitu baik. Begitu banyak hal mustahil yang sudah kita lewati di tengah masalah situasi hidup, tapi Tuhan setia menemani kita. Kalau sampai hari ini saudara dan saya bisa bertahan, itu karena Tuhan. Dan ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama di dalam Lukas 1 ayat 37. Setelah Bapak Ibu share, posting ulang, bagikan ayatnya ini. Terima kasih. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini mendorong kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Melebihi daripada dirimu sendiri, logikamu sendiri. Terkadang ada atau masih banyak orang Kristen, orang percaya yang mengaku anak Tuhan, yang berkata, iya itu kan firman Tuhan yang kasih tahu, yang kita baca. Tapi kayaknya yang saya alami hari ini, nggak mungkin deh ada jalan keluarnya. Bagi Anda yang skeptis, yang pesimis, itu seperti saya perumpamakan melihat satu objek bunga. Bagi orang skeptis atau pesimis, dia akan berkata seperti ini. Memang bunga itu indah, tetapi sayang, durinya tajam. Pesimis. Tetapi berbeda dengan orang-orang percaya. Dia akan mempunyai energi yang positif. Dia akan berkata seperti ini. Sekalipun bunga itu durinya tajam, tetapi indah. Si orang pesimis akan melihat keburukan, bukan keindahan. Orang pesimis akan mengedepankan ketakutan, kekhawatiran daripada kebenaran. Tetapi orang-orang optimis, dia tahu
Memang itu bunga ada durinya, tapi indah. Orang optimis akan melihat sesuatu yang indah dari segala yang dia lihat. Akan mengambil selalu nilai positif, kebaikan, dan disebut positive thinking. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Stop engkau menghakimi dirimu sendiri dan stop untuk engkau mengukur kemampuan kekuatan dari Tuhan. Stop untuk engkau berkata, kayaknya yang satu ini masalah, pergumulan, atau sakit, atau beban, rasanya berat, tidak mungkin, nggak bisa sembuh. Stop. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Ayat ini diucapkan karena latar belakangnya ada dua kemustahilan dalam konteks atau perikop ayat Lukas pasal 1. Yaitu kalau kita melihat kembali, katakanlah saya bacakan mulai ayat 34 sampai 36 dari Lukas pasal 1. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Loh, kalau perempuan mengandung karena bersuami atau pernah bersetubuh, tetapi Maria, dia berkata, aku belum bersuami, aku belum pernah disetubuhin oleh Yusuf. Tapi jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Mustahil toh. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, dia utus malaikatnya untuk teguhkan hati Anda yang mau percaya kepadanya, sekalipun engkau dalam kondisi dalam ketakutan. Dan yang kedua, kemustahilan apa? Elizabeth, yaitu yang kita kenal nanti menjadi ibunya Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ayat 36, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, jadi mereka kerabatan sama Maria, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki, perhatikan, pada hari tuanya. Muda saja, lagi segar, masa suburnya disebut mandul, apalagi tua. Jadi memang sesuatu yang mustahil. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Lihatlah di situ, pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dua hal ini tentang bagaimana mustahil ada lahir anak, mustahil
bisa mengandung di umur yang sudah tua, bahkan divonis mandul. Mungkin case yang berbeda Bapak Ibu alami di dalam kehidupan Anda masing-masing. Mustahil bagi Anda, tidak mustahil bagi Tuhan. Saya teringat juga kisahnya bagaimana Abram dan Sarah. Mereka pernah ada di titik yang namanya harapan itu sudah lenyap, lewat, karena masa-masa subur daripada Sarah ini sudah lewat. Disebut dia perempuan tua yang sudah mati pucuk. Secara manusia tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi kuasa Tuhan oleh iman percaya dapat melampaui batasan-batasan pikiran manusia. Manusia memang melihat apa yang kelihatan, tua, tidak mungkin, mandul, ada miom, ada kista, ada yang menghalangi, ada kelemahan tubuh. Tapi Tuhan melihat semuanya mungkin. Mari saya ajak setiap pemirsa untuk hidup dengan iman. Iman itu berarti melampaui batasan-batasan manusia. Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14. Saya bertanya kepada saudara, apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan mau kerja sesuatu, apakah ada sesuatu yang mustahil? Anda jawab sendiri, dan jawaban Anda biarlah menjadi satu langkah iman hari ini untuk percaya Tuhan melebihi, melampaui batas akal pikiran kita. Bicara tentang perjanjian lama, kita nggak bisa luput dari kisah kitab Pentatuk atau kitab Musa. Bagaimana Musa dan bangsa Israel juga pernah dalam keadaan terjepit. Mereka menemukan jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Tapi di saat-saat mentok-mentok gitu, Tuhan itu buka jalan-jalan yang ajaib. Ya, Tuhan menyeberangkan mereka lewat laut Teberau yang membelah laut. Dia teduhkan hati bangsa Israel. Dia buka jalan. Dia adalah sang pembuat mujizat sejati. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saat engkau dengar firman ini, banyak di antara Bapak Ibu yang hatinya sedang gundah gulana. Yesus hadir, firman-Nya jadi terang bagi setiap kita. Sekarang mari saya ajak setiap kita untuk cek hatimu, lihat hidupmu. Selama ini kita hanya lihat keluar, eksternal. Mari saya ajak saudara dalam perenungan ini, lihatlah dirimu secara internal ke dalam. Mungkin hidupmu hari ini juga dalam lembah kekelaman, tetapi saya yakin tidak sedramatislah kisah-kisah di dalam Bible yang kita sudah baca tadi. Mari saya ajak kita untuk merenungkan, coba deh sambil dipikir-pikir.
Kalau sampai hari ini Anda, pemirsa yang menyaksikan renungan ini, kita masih bisa hidup sampai hari ini. Kita masih bernapas, kita masih dikuatkan. Padahal kemarin kita hampir menyerah. Tetapi kalau sampai hari ini kita bisa masih ada sebagaimana ada, itu karena siapa? Karena Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tercatat di Kejadian 18 ayat 14. Padahal kita sudah berkali-kali jatuh, tapi Tuhan tetap setia menopang kita bangkit lagi. Kita sempat liar, tidak mau diatur, tapi Tuhan tetap memelihara kita dengan kasih setianya yang sangat ajaib. Karena demikianlah firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22, bahwasanya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Berkali-kali kamu gagal, berkali-kali Tuhan kuatkan. Berkali-kali kamu jatuh, berkali-kali Tuhan angkat kita. Mungkin selama ini engkau nggak sadar mujizat itu nyata. Kalau sampai hari ini kita hidup seperti ada di dalam hutan gelap, hutan rimba yang penuh dengan onak duri, tantangan. Kalau kita tetap bisa melangkah di tengah-tengah situasi-situasi itu, bukankah itu adalah mujizatnya Tuhan Yesus? Melewati kita punya anak-anak, bisa sekolah, bisa kuliah, meskipun bayarnya uang masuk kuliah, masuk sekolah, atau SPP-nya kita ibaratnya, istilah kata Senin Kemis, tapi toh bisa kita lewati sampai hari ini. Itu juga karena pemeliharaan Tuhan. Tidak seorang pun yang luput dari tantangan. Saya juga hamba Tuhan yang Tuhan percaya dengan berkat-berkat-Nya. Saya bukan pribadi yang luput atau bebas dari namanya pergumulan. Pergumulan tetap ada. Tetapi saya ajak saudara, coba deh tulis di kolom komentar sekarang ini dengan sadar, ingat-ingat kembali kebaikan Tuhan apa yang sudah engkau alami di dalam hidupmu. Pasti engkau akan dibuat sadar dari tulisan komentarmu sekarang ini bahwa ternyata benar Tuhan itu masih menyertai saya, dan benar kalau sampai hari ini saya hidup betul-betul karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Renungan ini saya sampaikan dengan bergetar karena saya percaya ada kasih Tuhan yang hadir saat saya menyampaikan
renungan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Satu pujian sebelum kita akan masuk di dalam doa, mengucap syukur dan berkat untuk kesehatan dan juga berkat untuk air doa dan minyak. Kalau ada, pastor akan mohonkan berkat. Biarlah pujian ini menjadi air hidup setelah kita menikmati firman yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan, seraya kita akan mohonkan berkat untuk air minum dan minyak di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Begitu indah suara kebenaran-Mu dipaparkan, dibacakan, diperdengarkan, sehingga setiap hati kami terberkati, bangkit, dan disembuhkan. Mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, bahkan sepanjang hari ini kami percaya, mulai di awal hari yang baru ini, hari Sabat, hari Sabtu, kami mulai dengan berdoa, mendengar firman, dan boleh menikmati hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang sakit, saudara-saudara, silakan kalau engkau mau diberkati air minummu agar waktu engkau minum bisa menjadi air doa yang udah diberkati dalam nama Yesus untuk kesegaran, kebugaran, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan Anda. Minyak juga bisa, kalau ada satu di antaranya silakan, dua-dua juga silakan. Saya akan mengambil air dan minyak, dan saya berdoa. Demikian pun bagi pemirsa yang saat ini, baik mereka memegang air ataukah minyak atau air dan minyak, angkatlah sebagai tanda engkau mau ikut dalam pemberkatan minyak dan air ini. Puji Tuhan. Setiap air minum dan minyak yang mereka angkat atau sebagian di antara mereka karena kelemahan untuk pemulihan tidak atau belum kuat mengangkatnya, mereka menjamah atau tumpangkan tangan. Sama otoritas kesembuhan ilahi mengalir saat ini. In Jesus name. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Yesus. Jadi berkat untuk tubuhmu. Saya akan mendengarkan besok hari Minggu begitu banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan saya mendapat info
ada yang akan datang dari Jerman untuk menyaksikan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum, Bapak Ibu juga bisa diminum airnya, dan terberkatilah Anda semuanya. Dalam nama Yesus. Baik, terima kasih. Sama-sama kita hidup memang harus jadi berkat. Jadi berkat itu adalah normal kehidupan orang percaya, bukanlah hal yang perlu dibanggakan. Karena nature-nya kita adalah anak Tuhan dan selalu memberkati. Baik, kita masuk sesi doa berkat. Wah, masih ada testimoni ya. Baik, saya undang semua pemirsa angkat dua tangan dan sesi doa berkat. Kita terima berkat perlindungan, penyertaan Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Diberkatilah, dilindungilah engkau, disertailah, dan juga diberikan kita tubuh yang sehat, segar, bugar, sembuh. Puji Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, benih-benihmu itu subur, diberkati, seturut dengan firman Tuhan. Engkau naik dan tidak turun, kepala bukan ekor, sinar terang kemuliaan Bapakku menyinari wajahmu. Sehingga sepanjang hari ini kita hidup dan kita melayani dan menjadi berkat. Orang-orang yang gereja di Advent, silahkan ke gereja di hari Sabat ini. Bapak Ibu yang gereja hari Minggu, Kristen Katolik, besok juga ke gereja Anda masing-masing ya. Jangan tukar ibadah kita yang kekal ini dengan sesuatu hal yang fana di dunia ini apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan, ini semua berkat-berkat juga. Kalau kami bisa rajin-rajin tekun setia ibadah dengan Engkau, saya bersyukur dan mengucapkan berkat doa ini untuk mereka semua. Terimalah Bapak Ibu sekalian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sayang Anda dan saya dan serta selama-lamanya. Bless you all semuanya. Terberkati, silakan di-share, dibagikan, di-like, di-follow. Dadah semuanya, sampai ketemu di pelayanan berikutnya besok kebaktian Minggu di Balikpapan dan live streaming pagi seperti biasa hadir untuk menjadi sahabat doa bagi Anda semuanya. Bless you, dadah, dan kiss bye. Dor. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu.
Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu
hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.